Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Now in this video, we are going to learn chapter 10, When I Was a Child. Talking about past events. Okay, so now let's see. There is a picture here. She is Dayu, and here she brings a picture of her when she was a baby. Jadi dia membawa fotonya ketika dia masih bayi. And she said, "This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair." Jadi kalau kita coba pahami maksud si Dayu di sini adalah this is me when I was a baby. Jadi di sini dia menceritakan bagaimana dia ketika masih bayi. I was 3.4 kilograms. Dia dulu beratnya 3,4 kilogram and 52 centimeters long. Panjangnya 52 centimeter. Now, kalau sekarang I am 50 kilograms. Dia 50 kilogram and 150 centimeters tall dan 150 centimeter tingginya. I was bald. I had no hair. Artinya dia itu dulunya botak atau dengan kata lain dia tidak ada rambut. Now I have long hair. Sekarang dia punya rambut yang panjang. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua kejadian yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang. Let's see. When she was a baby, ketika dia masih bayi, she was 3.4 kilogram. Dia beratnya 3,4. She was 52 centimeters long. Panjangnya 52 cm. She was bald or had no hair. Dia botak atau tidak punya rambut. And now, sekarang, she is 50 kilograms. She is 150 centimeters tall and she has long hair. Jadi kalau sekarang dia beratnya 50 kg, tingginya 150 cm and rambutnya panjang, long hair. Okay, now let's see another picture. There are two students here. This is me and this is Rani in grade 7. Jadi dia di sini membawa foto dia dengan Rani waktu kelas 7. We were not close friends at that time. Kami bukan teman dekat waktu itu. We did not study together. Kami tidak belajar bersama. We never played together. Kami tidak pernah bermain bersama. Now, sekarang, we are best friends. Kami adalah sahabat. We study together. Kami belajar bersama. Play together, bermain bersama. And cry together too. Dan menangis juga bersama. Let's see, jadi ada dua kejadian yang terjadi di waktu yang berbeda. When they were in grade 7, ketika mereka di kelas 7, they were not close friends. Jadi dia dengan si Rani itu bukan teman dekat. They did not study together. Mereka tidak belajar bersama. They never played together. Mereka juga tidak pernah bermain bersama. Itu dulu ya. And now, kalau sekarang, they are best friends. Mereka sahabat dekat. They study together. Mereka belajar bersama. And they play together. Mereka bermain bersama. Oke, jadi kalau kita lihat dari dua teks sebelumnya itu ada dua perbedaan. Ada beberapa kejadian yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang. In the past time, masa lalu dan masa sekarang. Jadi untuk di sini ada beberapa contoh yang diambil dari teks sebelumnya. Jadi misalnya untuk memberitahukan berat di masa lalu, di sini kalimatnya adalah she was 3.4 kilograms. Sedangkan untuk di masa sekarang dia juga memberitahu berat, tetapi caranya berbeda. She is 50 kilograms. Jadi perbedaannya di sini pakai was, di sini juga pakai is. Begitupun untuk memberitahu tinggi atau panjang. Sedangkan untuk memberitahu rambut tadi ya, she had no hair. Dia tidak punya. Jadi untuk punya di sini kita pakai had.
Sedangkan untuk di masa sekarang di sini pakai has. She has long hair. Kemudian juga misalnya ini they never played together. Jadi played-nya play itu dipakai bentuk kedua yaitu play plus ed, dia menjadi played untuk di masa lalu. Sedangkan untuk di masa sekarang present time kita menggunakan play saja. Nah, kalau present time mungkin ini kita sudah mempelajari sebelumnya di dalam simple present tense. Sedangkan ini adalah yang belum kita pelajari atau yang akan kita pelajari sekarang, yaitu bagaimana cara menyatakan kejadian atau hal-hal yang terjadi di masa lalu atau in the past times. To talk about past events, jadi untuk membicarakan tentang hal-hal atau kejadian yang terjadi di masa lalu, kita menggunakan simple past tense. Okay, so there are two parts of simple past tense. Ada dua bagian. The first one is nominal and the second one is verbal. In the nominal sentence, dalam kalimat nominal, we use to be. Kita menggunakan to be, yaitu was dengan where. Was kita gunakan untuk subjek seperti I, she, he, it, atau subjek-subjek lain yang tunggal, singular ya. Sedangkan where kita gunakan untuk subjek-subjek yang plural, yang jamak seperti you, they, we. And for the verbal sentences, untuk kalimat verbal kita menggunakan kata kerja atau verb. Dan verb yang digunakan adalah verb to atau kata kerja dalam bentuk past tense. So we begin with the first one, the nominal sentence in the simple past tense. Here we use subject plus to be was or were and then complement. Jadi di sini kita gunakan subject kemudian diikuti oleh to be. To be-nya tergantung subjeknya, tentunya ada was, ada were, kemudian diikuti oleh complement. Ini bisa objek atau bisa keterangan. Ya, let's see some example. She was bald. Dia botak. Nah, dia di sini she, maka to be untuk she adalah was. Ya, she was bald. Bald adalah di sini complementnya. They were not close friends. Mereka tidak, karena ini not berarti ini kalimat negatif. They were not close friends. Mereka bukan sahabat atau teman dekat. Nah, di sini untuk menghubungkan subjek dengan close friends ini kita gunakan to be. To be-nya adalah karena subjeknya adalah plural, kita gunakan were. So, they were not close friends. When I was little, I had curly hair. Ketika aku masih kecil, I had curly hair. Aku punya rambut yang keriting. Jadi di sini karena subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah was. Okay, now let's see more to the nominal sentences. Kita lihat nominal sentence lebih jauh. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat positif, negatif, and interrogative dalam bentuk nominal. For example, here ini diambil dari contoh sebelumnya. She was bald. Dia botak ya. Dia here bald, botak. Nah, untuk kalimat negatif kita menggunakan wasn't, atau wasn't ini adalah kependekan dari was not. Jadi menjadi she wasn't bald. Dia tidak botak gitu. Kalau untuk bertanya, untuk interrogatif, maka to be-nya ke depan, maka dia menjadi was she bald? Was she bald? Apakah dia botak gitu. Jadi was ini di sini diartikan sebagai apakah ya untuk dalam kalimat tanya atau interrogative. If the answer is yes, yes she was. Ya gitu ya. And if it is no, no she wasn't. Others example, they were close friends. Ini adalah kalimat positif. Mereka sahabat dekat. Kapan mereka menjadi sahabat dekat? Dulu ya, karena di sini to be-nya dipakai were gitu ya. They were close friends. If it is negative, kalau bukan, they weren't. Weren't ini adalah kependekan dari were not. Mereka bukan sahabat dekat gitu. Kalau untuk bertanya, untuk interrogatif, apakah mereka sahabat dekat? Were they close friends? Were they close friends? Yes, they were. If it is no, no, they weren't. Okay. Now we come to the second one, which is verbal sentence atau kalimat verbal dalam simple past tense. Nah, yang akan kita gunakan di dalam kalimat ini tentunya adalah subject yang diikuti oleh verb to, seperti sudah diberitahu sebelumnya, subject, verb to, kemudian objek atau complement. Now let's see examples. I played doll when I was a baby.
I played doll when I was a baby. Aku bermain boneka ketika aku masih bayi. Nah, karena bermain bonekanya ketika masih bayi atau sudah terjadi di masa lalu, maka kita menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua. Kalau biasanya kita familiar atau biasa dengan play saja ya. Play itu adalah verb one, sedangkan verb to-nya itu adalah played. Jadi I played doll. We walked to school this morning. We walked to school this morning. Kami berjalan ke sekolah tadi pagi. Nah, karena tadi pagi ini juga sudah berlalu, maka ini juga simple past tense. Nah, karena berjalannya sudah berlalu ya, maka kita menggunakan verb to. Ini adalah verb to. Ya, jadi dia menjadi we walked gitu. My friends swam in the swimming pool. Jadi teman-temanku berenang di kolam renang. Berenangnya pasti sudah di masa lalu karena di sini menggunakan verb to. Ini adalah verb to dari swim, ya, berenang. Okay, now let's see the forms of positive, negative, and interrogative. Jadi bentuk kalimat positif, negatif ya, dan kalimat tanya untuk simple past dalam bentuk verbal. Jadi ini yang tadi, I played doll when I was a baby. Aku bermain boneka ketika aku masih bayi. Nah, kalau tidak, I didn't play ya. I didn't play. Berarti ini maksudnya aku tidak bermain. Untuk tidak kita gunakan didn't. Didn't di sini adalah kependekan dari did not. Sedangkan untuk bertanya, apakah kamu main boneka gitu ya? Maka did ini kita gunakan untuk sebagai kata tanyanya. Did you play doll? Did you subject, play ini kembali ke verb one. Jadi kita tidak menggunakan verb to di dalam kalimat tanya. Verb to hanya digunakan di kalimat positif. Oke, kalimat negatif juga tidak menggunakan bentuk kedua, tapi dia menggunakan did. Dan di kalimat tanya juga verb one. Did you play doll when you were a baby? Apakah kamu bermain boneka ketika kamu masih bayi? Yes, I did. Or no, I didn't. Let's see some other examples. My friends swam in the swimming pool. Temanku berenang di kolam renang. Berenangnya di masa lalu, maka di sini menggunakan swam sebagai verb to ya. My friends didn't swim in the swimming pool. Jadi temanku tidak berenang. Nah, tidaknya kita gunakan didn't. Dan swim di sini adalah verb one dari swam. Jadi di sini setelah didn't itu diikuti oleh verb one. Untuk bertanya, apakah temanmu berenang di kolam renang? Did your friends swim in the swimming pool? Jadi did digunakan di depan sebagai kata tanya, lalu ini subjeknya, dan ini adalah verb one. Kembali ke verb one. Verb two hanya digunakan di kalimat positif. Yes, they did, or no, they didn't. Okay, now let's talk about the verbs. There are two types of verbs. The first one is regular atau kata kerja beraturan, and the second one irregular atau kata kerja yang tidak beraturan. Let's see the examples. Nah, untuk kata kerja yang beraturan atau regular verbs, kata kerjanya hanya mengalami perubahan pertambahan ed untuk verb to. Jadi bagian sini adalah verb one atau base form atau bentuk dasar, dan bagian sini di kolom tengah ini adalah verb to atau past simple ya. Nah, kita lihat contoh. Play di sini menjadi played ya, hanya menambah ed dan artinya itu bermain. Walk becomes walked. Berjalan, clean become cleaned, membersihkan, start becomes started, memulai, dan seterusnya. Ini hanya pertambahan ed ya, dengan menambahkan ed. Maka ini disebut regular verbs, kata kerja yang bentuknya beraturan. What about the irregular verbs? Nah, kalau kita lihat pada irregular verbs yang bentuknya tidak beraturan ini, bentuknya berubah-ubah. Misalnya di sini verb one-nya adalah have, verb two itu adalah had. Give menjadi gave, go menjadi went, do menjadi did, catch menjadi caught, dan seterusnya. Oke, jadi bentuknya berubah. Bentuknya berubah. Juga ada sih bentuknya yang tidak berubah. Misalnya itu hit verb one, maka verb two-nya juga hit gitu. Jadi bentuknya betul-betul tidak beraturan ya.
Okay, that's all our lesson now. I hope you understand my explanation. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you very much for your attention. See you again in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.